Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6390, menyelamatkan wajah. Orang ini kabur secepat itu? Patriark klan surgawi Huangfu terkejut. Lagi pula, kekuatan seorang seniman bela diri bisa berbeda bagaikan langit dan bumi jika satu alam berbeda. Ia berpikir begitu ia melihat Jie Mubai, ia akan bisa menangkapnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk mencegat Jie Mubai saat dia melarikan diri. Itu bukan metodenya sendiri, melainkan kekuatan harta karun itu. Sepertinya orang itu memang punya banyak hal baik, kata Chu Feng. Dari penampilan Jie Mubai sebelumnya, Chu Feng menyadari bahwa kekuatan Jie Mubai jelas tidak sesederhana spiritualis alam naga langit kelas 2. Sekarang semakin pasti bahwa Jie Mubai adalah orang yang telah memperoleh kesempatan besar dan memiliki kekuatan luar biasa. Meski dia baru saja melarikan diri, kita tetap tidak bisa meremehkan pria ini. Dan karena dia telah memilih untuk bertindak, yang terbaik adalah memangkas rumput dan membasminya sepenuhnya. Situasi saat ini jelas bukan yang diinginkan Chu Feng. Dia dan klan surgawi Huangfu punya dendam dengan Istana Suci 7 Alam sejak lama. Tetapi dia tidak takut pada Istana Suci 7 Alam. Namun apa yang harus kita lakukan dengan Istana Suci Tubuh Ilahi? Namun Chu Feng telah menyarankan Istana Suci Tubuh Ilahi untuk tidak muncul. Lagi pula, dengan keberadaan klan surgawi Huangfu, Istana Suci Tubuh Ilahi sebenarnya tidak perlu bergerak. Tetapi Istana Suci Tubuh Ilahi bersikeras berdiri di sisi Chu Feng. Chu Feng, jangan salahkan dirimu sendiri. Orang-orang dari Istana Suci Tubuh Ilahilah yang bersikeras muncul. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Egi. Namun, pada saat ini, sebuah suara rahasia terdengar di telinga Chu Feng. Itu adalah ketua klan Istana Suci Tubuh Ilahi. Teman kecil Chu Feng, jangan khawatir. Anda sudah menasihati kami untuk tidak datang sebelumnya. Alasan saya tidak mendengarkan adalah karena saya ingin memperjelas posisi saya. Sekarang Jie Mubai telah melarikan diri, aku yakin kau akan khawatir Istana Suci 7 Alam akan membalas dendam terhadap Istana Surgawi Tubuh Ilahiku. Itu tidak perlu. Meskipun aku hampir kehilangan nyawaku selama zaman para dewa, aku mungkin telah menemukan beberapa rahasia. Sebenarnya ini bukan rahasia. Lagi pula, dunia seni bela diri saat ini benar-benar berbeda dari zaman kuno. Bahkan, energi langit dan bumi lemah. Ini juga alasan utama mengapa tingkat kultivasi kita meningkat perlahan. Bukannya aku tidak sabar, hanya saja lingkungannya tidak bagus. Dan Sungai Surgawi ke-9 seharusnya masih mempertahankan penampilan asli dunia seni bela diri. Energi langit dan bumi di sana lebih cocok untuk seniman bela diri. Saya sudah tua sekarang, dan saya tidak punya ambisi apapun, tapi bakat Yanri tidak seharusnya dikubur di tempat seperti ini. Makam kuno ini adalah sebuah kesempatan, jadi kami datang ke sini untuk melihatnya. Awalnya kami berencana untuk langsung memasuki Sungai Surgawi ke-9. Saat ini, kekuatan utama kita tidak lagi berada di Sungai Surgawi Tubuh Ilahi, melainkan menunggu di dunia dekat Sungai Surgawi ke-9. Setelah kita meninggalkan makam kuno kali ini, kita akan langsung memasuki Sungai Surgawi ke-9. Mendengar ini, Chu Feng menghela napas lega. Tidak heran ketua klan Istana Suci Tubuh Ilahi harus muncul. Ternyata dia sudah berencana untuk pergi, dan tentu saja tidak takut dengan balas dendam Istana Suci 7 Alam. Bagaimana dengan Wang Qiang? Apakah dia akan pergi bersamamu? Tanya Chu Feng. Sebelum datang ke sini, saya menggunakan beberapa tipu daya untuk memberitahu Wang Qiang, tetapi dia tidak berencana untuk pergi bersama kami. Namun, dia bilang akan datang lagi nanti dan kami akan bertemu suatu saat nanti. Chu Feng, bakatmu seharusnya tidak dibatasi oleh ini. Jika kau telah menyelesaikan dendam antara dirimu dan Istana Suci 7 Alam, kau juga bisa memasuki Sungai Surgawi ke-9, kata penguasa Istana Surgawi Tubuh Ilahi. Aku akan pergi, jawab Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng tidak langsung menghancurkan formasi tersebut,
tetapi malah mengamati dengan cermat jimat yang mengambang di sekitar batu nisan. Masing-masing mantra ini tampaknya mengandung kehidupan, dan masing-masing mengandung rahasia. Jika rahasia-rahasia ini dapat dihubungkan dengan cara yang benar, mungkin rahasia makam kuno dapat terpecahkan. Namun, ada yang lebih dari itu. Di sini, jalan untuk mengolah seni bela diri tersembunyi. Setelah beberapa pengamatan, dia berkata kepada semua orang, "Jalannya seni bela diri?" Mendengar ini, semua orang tanpa hikmat, baik itu energi langit dan bumi, maupun harta langit dan bumi. Padahal yang penting bukan hanya kekuatan bela diri yang cukup, tetapi juga cara berlatih bela diri tersebut. Kultivasi memerlukan akumulasi kekuatan bela diri yang cukup, jadi kekuatan bela diri tentu saja penting. Namun jika Anda sungguh-sungguh ingin menerobos, Anda perlu memiliki pemahaman yang cukup. Mengenai pemahaman seni bela diri, kesulitannya meningkat secara bertahap dan hanya bisa dipahami tetapi tidak dijelaskan. Beginilah cara berlatih seni bela diri. Energi langit dan bumi juga mengandung cara untuk berlatih seni bela diri, tetapi terlalu lemah. Inilah sebabnya banyak orang telah berlatih selama puluhan ribu tahun tetapi tidak mampu menembus ranah kecil. Seringkali, bukan karena kekuatan bela diri yang terkumpul tidak cukup, tetapi karena seseorang tidak menyadari peluang untuk melakukan terobosan. Apakah ada cara untuk berlatih seni bela diri di sini? Mengapa saya tidak bisa merasakannya? Huang Fu Zhantian bertanya. Sebentar lagi aku akan mengaktifkan mantra itu dengan cara khusus. Jika kau memperhatikannya dengan saksama, kau akan berkesempatan mempelajari ilmu bela diri darinya. Namun, manfaatnya berbeda-beda pada setiap orang. Jika Anda merasa tidak nyaman, segera hentikan dan jangan terus mengamati. Jika tidak, hal itu akan merusak kondisi pikiran dan bahkan tubuh Anda. Kata Chu Feng, "Aku mengerti. Kau harus mencari tahu sendiri, ya? Ayo, aku tidak sabar." Huang Fu Zhantian sangat ingin mencoba. Meskipun dia bukan junior, di hadapan junior seperti Huang Fu Shengyu, dia selalu menjadi jenius terkuat dari klan surgawi Huang Fu. Dia memiliki keyakinan penuh pada bakatnya. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang percaya diri. Patriark klan surgawi Huang Fu dan Master Istana Suci Tubuh Ilahi. Lalu siapakah di antara tokoh utama kedua kekuatan itu yang bukan seorang jenius cemerlang? Tanpa seorang jenius, mustahil mencapai level ini. Kemudian, Chu Feng membentuk mantra dan formasi itu segera dilepaskan. Formasi ini berbeda dari formasi-formasi sebelumnya. Ia bagaikan angin, tak terlihat, namun mampu mengobarkan jimat-jimat di langit. Jimat itu bergerak mengikuti formasi, berubah menjadi badai jimat yang menyelimuti semua orang, dan semua orang berdiri di dalam badai itu. Tidak, aku tidak bisa. Beberapa orang merasa kesal dan bingung bahkan sebelum mulai menonton, seolah-olah mereka akan kehilangan akal dan menjadi gila. Maka ia pun segera terbang menjauh dan tidak berani lagi melihat jimat itu. Orang-orang seperti ini adalah mayoritas. Akan tetapi, banyak orang tersingkir di awal saja. Namun, banyak orang tidak mampu bertahan dalam tahap observasi, karena setelah observasi, rasa gelisah akan semakin kuat. Belum lagi memahami apapun, mustahil untuk berkonsentrasi. Dan pertama kali tidak masalah, semakin mereka mencoba, semakin serius masalahnya, dan tidak ada kesempatan untuk beradaptasi sama sekali. Akibatnya, semakin banyak orang yang mulai menarik diri. Lautan manusia yang luas yang awalnya berdiri di bumi menyusut menjadi hanya beberapa ratus orang dalam sekejap mata. Ratusan orang ini merupakan orang tua yang memegang jabatan penting atau jenius muda, dan jenius muda merupakan mayoritas. Tetapi orang-orang ini pun pergi satu demi satu. Tampaknya hanya sedikit yang tersisa pada akhirnya. Di antara generasi yang lebih tua, saya khawatir hanya kita yang mampu mempertahankan posisi ini, kata Huang Fu Zhantian kepada patriark klan surgawi Huang Fu. Dibandingkan dengan orang-orang yang gugup itu, Huang Fu Zhantian tampak sangat bersemangat. Sebagai seorang jenius dari klan surgawi Huang Fu, dia telah mengalami situasi seperti ini berkali-kali,
dan dia pada dasarnya dapat bertahan sampai akhir, dan dia juga menikmati perasaan ini. Perhatikan baik-baik, dan pahami sebanyak mungkin. Jangan terganggu, jawab patriark klan surgawi Huangfu. Alasan dia berkata demikian adalah karena bahkan seseorang sekuat dia tidak yakin bahwa dia bisa memahami apapun darinya. Sekarang, dia hanya bertahan, dan perasaan frustrasi itu perlahan-lahan mengambil alih. Tetapi hal-hal di sini perlu dipahami. Jika Anda tidak bisa tetap terjaga dan fokus, betapapun pintarnya Anda tidak akan bisa memanfaatkannya sepenuhnya. Yang terbaik yang bisa Anda lakukan hanyalah melihat sekeliling secara membabi buta, dan tidak ada gunanya mencari terlalu lama. Dia tahu bahwa dia tidak dapat memahami apapun darinya, dan kesempatan ini bukan untuknya. Dia tidak pergi hanya demi wajahnya. Sebagai seorang patriark, dia tidak bisa disingkirkan begitu saja, kan? Faktanya, sebagian besar orang yang masih ada di sini seperti patriark klan surgawi Huangfu. Aku sudah tak punya harapan lagi untuk memahami seni bela diri. Aku hanya berusaha bertahan sedikit lebih lama demi menyelamatkan muka. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.